Renaisan atau abad pembaharuan. Renaisan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaisan bermula sesuai krisis abad pertengahan akhir dan berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial besar-besaran. Landasan intelektual dari Renaisan adalah paham humanismenya, yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati orang. Misalnya ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantah di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelumnya, Spanyol dikenal sebagai Iberia atau Asbania, dan kemudian disebut Andalusia saat dikuasai bangsa Vandal. Pada masa itu, umat Islam telah menguasai Afrika Utara sebagai provinsi dinasti Bani Umayyah. 3 pahlawan Islam kunci dalam penaklukan Spanyol adalah Tharif bin Malik, Tharif bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Musa mengirim pasukan sekitar 7.000 orang yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad yang terkenal sebagai pemimpin penaklukan Spanyol. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dan memenangkan pertempuran di Bakkah, menaklukkan kota-kota seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kebudayaan Islam berkembang pesat di Andalusia pada abad ke-8, mencapai puncak perkembangan di Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemunduran Islam di Andalusia. Kemunduran Islam di Andalusia terjadi pada abad ke-15 ketika pasukan Katolik Spanyol merebut Granada pada tahun 1492, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Ini merupakan hasil dari Reconquista, serangkaian kampanye militer yang bertujuan untuk mengusir Muslim dari semenanjung Iberia. Kemunduran ini juga dipengaruhi oleh ketegangan internal di antara penguasa Muslim sendiri, serta perubahan politik dan sosial di wilayah tersebut. Kemunduran Islam di Andalusia disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk sistem peralihan kekuasaan yang kurang jelas, pecahnya dinasti Andalusia menjadi kerajaan kecil, fanatisme kesukuan, kemerosotan ekonomi, jarak yang jauh dari ibu kota, dinasti Umayyah, dan dendam umat Kristen terhadap penguasa Muslim. Meskipun pernah memegang kemajuan dan kejayaan, kini keberadaan Islam di Andalusia hanya tinggal dalam sejarah yang dikenang dan menjadi pelajaran berharga. Masuknya Islam di Sisilia. Sebelum Islam menguasai Sisilia, pulau tersebut berganti penguasa dari Yunani, Kartago, Romawi, Vandal, hingga Bizantium. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sekitar tahun 634 sampai 644 Masehi, ada niat untuk menaklukkan Sisilia. Umar menolaknya karena jarak yang jauh dan sulit ditempuh. Pada tahun 662 Masehi, di era Utsman bin Affan, upaya penaklukan dimulai oleh Gubernur Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun serangan pertama gagal, mereka berhasil merampas kekayaan perang di Bizantium. Kemudian serangan kedua dilakukan pada tahun 667 Masehi, setelah Muawiyah menjadi khalifah. Gubernur Afrika Utara Musa ibn Nusayr juga menyerang Sisilia setelah menguasai Andalusia di bawah pimpinan anaknya Abdullah. Setelah serangkaian penyerangan Sisilia tidak berhasil, Konstantin V, Kaisar Bizantium, menempatkan ketentaraannya di pulau tersebut. Selama hampir 50 tahun, negara Islam tidak melanjutkan ekspansi sementara. Bizantium terus mengancam wilayah-wilayah Islam di Afrika Utara. Gubernur Afrika Utara membuat pangkalan militer di Tripoli atau Libya untuk menangkis ancaman ini. Meskipun umat Islam berjuang, mereka belum dapat menebus ketahanan pulau tersebut. Konflik penguasa Romawi memicu penaklukan Sisilia, di mana Kaisar Romawi memerintahkan Gubernur Sisilia, Konstantin, untuk menangkap Eufemius. Konflik tersebut berakhir dengan Eufemius menawarkan kekuasaan atas Sisilia kepada Ziyadatullah setelah pertempuran terhindarkan. Dan pada tahun 827 Masehi, setelah menerima tawaran kekuasaan atas Sisilia, Ziyadatullah memerintahkan Hasan bin Al-Furad, yaitu orang kepercayaannya, untuk menyerang. Ekspedisi berlangsung selama 2 tahun, berhasil menaklukkan Palermo. Meskipun pasukan Akh lebih mengokohkan posisinya di Sisilia, kota ibu kota Castrogiovanni yang dulunya Siracusa baru diduduki pada tahun 859 Masehi. Pada tahun 902 Masehi, Sisilia sepenuhnya dikuasai oleh perintahan Muslim, terutama di bawah Aghlabiyah dan gubernur-gubernur Fatimiyah, hingga penaklukan oleh orang Norman pada abad ke-11.
Gubernur Fatimiyah tertarik pada Sisilia untuk mendirikan negara besar di Laut Tengah, menjadikannya pangkalan bersenjata untuk menangkis serangan Bizantium dan merealisasikan ambisi ekonomi di Afrika Utara dan Mesir. Sisilia ini dianggap sebagai daerah produktif yang dapat memakmurkan mereka. Selanjutnya, pada tahun 830 Masehi, Asbagh bin Waqil dari Andalusia menaklukkan Palermo, menjadikannya ibu kota pemerintahan Islam di Sisilia dengan wali pertamanya yaitu Abu Fir Muhammad bin Abdullah. Penaklukan dilanjutkan oleh Ibrahim bin Abdullah yang menguasai wilayah seperti Panteralia, Julian, Tindano, dan Val di Mazara. Fadl bin Ja'far menguasai Messina, Ragusa, dan Letini. Pada tahun 902 Masehi, seluruh Sisilia dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan dinasti Bani Aghlab setelah perjuangan dari tahun 827 hingga 902 Masehi. Kemudian setelahnya pemerintah beralih ke dinasti Fatimiyah dan yang terakhir Normandia. Kemunduran Islam di Sisilia. Kekuasaan Islam di Sisilia mengalami kemunduran dan berakhir karena sejumlah faktor. Perpecahan internal, persaingan antar dinasti, kecenderungan penguasa Islam terperangkap dalam kemewahan dan merupakan tugas negara, hubungan khusus dengan penguasa Kristen, serta kebangkitan kerajaan Kristen Eropa yang didukung oleh semangat perang salib, terutama pada perang salib kedua dan ketiga. Kejatuhan dimulai dengan peralihan kekuasaan dari dinasti Aghlabiyah ke Fatimiyah, diikuti pemindahan pusat pemerintahan Fatimiyah ke Mesir pada tahun 972 Masehi, menyebabkan kendali pemerintah menjadi lemah. Dan pada tahun 1040, warisan lembaga pemerintahan dari Al-Hasan Ali Al-Qalbi menyebabkan hilangnya pengaruh dan kekuasaan Muslim di Sisilia. Kehancuran pun dimulai dengan perang saudara setelah jatuhnya Al-Qalbi, melibatkan Muslim Sisilia dan Muslim Afrika. Palermo dikuasai oleh orang-orang terhormat, sementara sebagian dikuasai oleh pangeran lokal Norman di Italia Selatan. Penguasa Kristen Romawi berusaha mengembalikan Sisilia dan berhasil dengan dukungan dari penguasa lokal yang bersekongkol dengan Romawi, seperti Ibnu Al-Sammah dan Ibnu Hamud. Mereka meminta bantuan orang-orang Normandia, dan akhirnya daerah kekuasaan Islam jatuh ke tangan penguasa Kristen Normandia dan Roger I. Munculnya ilmu-ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat selama peradaban Islam, terutama pada abad keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Beberapa faktor yang menjelaskan munculnya ilmu dalam konteks ini melibatkan: 1. Warisan Yunani. Kontak dengan karya-karya filosof Yunani klasik, terutama melalui terjemahan, memberikan fondasi untuk pemikiran ilmiah para cendekiawan Islam, menerjemahkan banyak karya Aristoteles, Plato, dan lainnya ke dalam bahasa Arab. Kedua, tradisi pembelajaran Islam. Sistem pendidikan di madrasah dan universitas Islam memberikan ruang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan di fakultas seperti hukum, teologi, dan bahasa Arab mendukung perkembangan pemikiran kritis. 3. Toleransi ilmiah. Kekayaan intelektual Islam muncul melalui toleransi terhadap keragaman pemikiran. Filsafat dan ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, melainkan sebagai sarana untuk memahami kebesaran Allah. 4. Inovasi dalam metode penelitian. Metode ilmiah berkembang dengan fokus pada observasi, eksperimen, dan penelitian sistematis. Al-Razi misalnya melakukan uji klinis pada obat-obatan, dan Ibnu Al-Haytham mempraktekkan metode ilmiah dalam bidang optika. 5. Dukungan penguasa. Penguasa Islam pada masa itu mendukung para ilmuwan dengan memberikan fasilitas, dukungan keuangan, dan melindungi kebebasan berpikir. Pada masa peradaban Islam juga melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Beberapa di antaranya meliputi Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimat yang berkontribusi besar dalam bidang kedokteran, filsafat, kimia, matematika, dan astronomi. Al-Kindi dikenal sebagai philosopher of the Arabs. Ia berperan dalam memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Ada Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang mengembangkan gagasan politik dan filsafat. Ada Ibnu Khaldun, bapak sejarah dan sosiologi. Ia menulis Muqaddimah yang menjadi karya penting dalam sejarah pemikiran sosial. Selanjutnya ada Al-Razi atau Razes, ilmu medis yang menghasilkan kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan kimia. Ada juga Al-Biruni, seorang ilmuwan serbaguna yang mengkaji berbagai bidang seperti astronomi, matematika, geografi, dan sejarah. Selanjutnya ada Ibnu Rus atau Averroes, filsuf dan cendekiawan yang mengembangkan pemikiran Aristoteles dan menyelaraskan dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya Thabit bin Qurra, ilmuwan matematika dan astronomi yang menerjemahkan banyak karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab.
Mereka semua berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran pada masa peradaban Islam yang dikenal sebagai abad keemasan Islam.